Iowa County Line 911, apa alamat darurat Anda? Saya sebenarnya sedang di Danau Lili, dan sepertinya ada mayat di sini. Itu seorang wanita, dan dia hanya mengenakan pakaian dalam. Seorang wanita berusia 20 tahun ditemukan tewas dicekik, dan para penyelidik harus melakukan segala cara untuk menemukan pembunuhnya. Jam Apple Watch Melody memberitahu penyelidik bahwa pada sekitar pukul 12 atau 12.03 dini hari, detak jantungnya melonjak dan kemudian juga ada peringatan suara keras. Hei, itu yang baru saja diberitahukan kepadaku. Sebuah pembunuhan itu seperti, aku bahkan tidak tahu itu apa. Dia membawa pistol, dan aku bertanya, mau apa kamu dengan itu? Dan dia bilang, jangan khawatir, itu. Marion, Iowa memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, tingkat pengangguran yang sangat rendah, dan tingkat kemiskinan yang sangat rendah. Marion, Iowa terletak di bagian timur Iowa, tepat di sebelah Cedar Rapids. Ini adalah komunitas pinggiran kota. Ini adalah tempat yang bagus untuk membesarkan keluarga. Cukup tenang untuk ukuran kota seperti kami. Namun, pada tanggal 18 Februari 2024, sebuah panggilan telepon 911 menembus ketenangan dan kedamaian itu. Iowa County 911, apa alamat darurat Anda? Saya sebenarnya sedang berada di Danau Lili di Amana, dan sepertinya ada mayat di sini. Oke, Anda berada di kolam Brili? Ya. Tepat di dekat area piknik di pavilion itu. Itu seorang wanita, dan dia hanya mengenakan pakaian dalam. Apakah dia bernapas? Sepertinya tidak. Apakah kamu melihat dadanya naik turun? Dia tengkurap. Saya akan mengirim seseorang ke sana ya. Pada tanggal 18 Februari, sekitar pukul 10 pagi, kantor Sheriff Kabupaten Iowa menerima panggilan 911 di Danau Lili karena namanya sering dipakai bergantian tentang seorang wanita yang tampaknya sudah meninggal tergeletak di tepi danau. Jadi, Anda bilang dia dalam posisi tengkurap? Ya, dia dalam posisi tengkurap. Apakah ada sesuatu di sekitarnya? Tidak, tapi ada berbagai macam bekas di punggungnya, seperti goresan-goresan. Saya juga bertanya-tanya apakah mungkin ada pelecehan seksual? Kejahatan seperti ini benar-benar cukup mengejutkan warga komunitas kami, Greater Linn County, dan juga negara bagian Iowa. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi di sini. Ketika para penyidik tiba di sana, mereka memasang garis polisi di area tersebut dan mulai melakukan pemeriksaan. Mereka menemukan ada bekas sayatan di punggungnya dan luka tusukan di punggungnya. Dan juga tampaknya dia telah dicekik. Bekas sayatan di punggungnya hampir membentuk pola X. Luka lain yang dia alami adalah luka sayatan di jari tengahnya dan juga memar di sisi kiri wajahnya. Para penyelidik di sana melihat bahwa tampaknya ada bekas jeratan di sekitar pergelangan tangannya dan di lehernya. Karena tidak ditemukan identitas pada tubuh korban ini, para penyelidik harus menggunakan cara lain untuk mengetahui siapa wanita ini. Mereka menemukan cincin kelulusan di salah satu jarinya yang tertera namanya. Itu memastikan bahwa korban mereka adalah Melody Hoffman yang berusia 20 tahun. Penyebab kematian dalam kasus ini adalah pencekikan. Tanda jeratan di leher Melody Hoffman cukup parah, sehingga kemungkinan besar menjadi penyebab kematiannya. Tapi siapa yang ingin membunuh Melody Hoffman, seorang wanita muda yang baru memasuki usia dewasa? Dia adalah penduduk Marion yang telah lulus dari sekolah menengah. Dia adalah orang yang menyenangkan, supel, dan sangat percaya kepada orang lain. Dia tinggal bersama ibunya, Megan Hoffman. Apa? Apakah itu tarian bahagiamu karena ayahmu sudah pulang? Pasangan saya, TJ, dan saya memiliki 2 putri. Melody, dia lahir pada 9 Desember 2003. Dan Ellie lahir mati pada 9 Mei 2017. Hubungan saya dengan Melody sangat dekat. Kami tidak takut untuk berbicara satu sama lain. Dia akan menceritakan segalanya kepada saya, mau saya tahu atau tidak.
Itu benar-benar hubungan yang sangat dekat dan istimewa. Saat Melody masih kecil, dia sangat penasaran. Dia tidak punya rasa takut. Melody memang memiliki disabilitas intelektual ringan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak instruksi atau bimbingan. Tapi begitu dia memahami apa yang Anda coba sampaikan, dia pasti bisa melakukannya. Dia sangat menyukai masa kelas 11 dan 12-nya. Dia suka, kamu tahu, bertemu dengan teman-temannya dan menghabiskan waktu bersama para guru serta berbicara dengan para guru. Dia sangat menikmati, menurutku, interaksi dengan orang dewasa. Cepat berbalik. Tidak. Senyum. Ada 7,5. Letakkan tanganmu di pinggul. Dia sangat menyayangi hewan, anak-anak, bayi, dan benar-benar peduli pada semua orang. Pembunuhan Melody sangat brutal. Luka-lukanya jelas menunjukkan satu hal, ini bersifat pribadi. Luka-lukanya sendiri ada emosi di sana. Itu cukup mengerikan. Dan siapapun yang melakukan ini mengenal Melody dan punya masalah dengannya. TKP itu sendiri memberikan petunjuk penting bagi para penyelidik. Lily Pond adalah taman kecil dengan area rumput yang dipotong, sebuah pavilion, beberapa pohon tua, dan ada sebuah kolam besar yang di sebelahnya tubuh Melody ditemukan. TKP itu sendiri cukup terpencil. Saya sudah tinggal di sini hampir seumur hidup saya, tapi saya tidak tahu tempat itu ada. Jadi, pelakunya pasti seseorang yang akrab dengan daerah itu dan tahu lokasi tersebut. Dan ketika para penyidik memeriksa Melody, mereka menemukan petunjuk lain. Melody Hoffman tidak mengalami pendarahan aktif dari luka sayatan itu. Dia juga tidak mengalami pendarahan aktif dari luka tusukan tersebut. Kemungkinan besar dia dicekik terlebih dahulu, yang berarti jantungnya sudah berhenti berdetak. Hal ini membuat para penyelidik mempertimbangkan kemungkinan besar bahwa sesuatu mungkin terjadi di lokasi lain. Hal pertama yang perlu dilakukan penyelidik adalah memastikan dengan siapa terakhir kali dia bersama. Itu akan menjadi petunjuk utama Anda sejak awal. Saya mendapat telepon dari atasan saya, Letnan Ford. Dia memberitahu saya bahwa Megan Hoffman sebenarnya sedang berada di kantor polisi melaporkan bahwa Melody hilang. Para penyelidik berbicara dengan Megan untuk mengetahui lebih banyak tentang terakhir kali dia berbicara dan melihat putri tercintanya, Melody. Tanggal 17 Februari sekitar jam 11. Saya sedang bermain ponsel dan saya mendapat notifikasi bahwa dia telah meninggalkan area yang sudah saya atur di Live 360 sebagai rumah kami. Dia bilang dia akan kembali. Dia bilang biarkan pintunya tidak terkunci. Pada pukul 11.30 malam, saya tidak mau pintunya dibiarkan tidak terkunci. Jadi saya bangun dan saya menguncinya. Dan saya bilang ke dia untuk mengirim pesan atau menelpon saya atau apapun. Ketika dia pulang, saya akan bangun dan membuka pintu lalu membiarkannya masuk. Lalu suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Saya hanya mengira dia cuma lagi seperti anak seusianya dan sedang bersama temannya. Lalu saya mencoba menghubunginya. Saya beberapa kali menyadari bahwa lokasi di ponselnya dimatikan. Jadi saya memintanya untuk menyalakannya dan dia pun menyalakannya. Saya rasa itu terjadi sekitar tengah malam. Saya mulai menerima pesan dari Snapchat. Pesannya kira-kira begini, buka pintunya. Aku sedang dalam perjalanan, aku sudah dekat, lagi menemui seorang teman. Dan aku tahu dia sebenarnya tidak punya teman yang tinggal dekat situ. Dan rasanya memang aneh. Lalu aku menerima video yang dia unggah sebelumnya di malam itu dikirim langsung kepadaku. Hadiah gratis buatku, kenapa tidak? Mereka mau energiku, putuskan saja, biar mereka merasakannya. Aku tidak akan menghadapi apapun kalau itu tidak masuk akal bagiku. Aku bilang padanya. Ya, aku sudah lihat itu. Ayo, pulanglah. Setelah itu, lokasinya mati lagi saat aku sedang memantau di aplikasi Live 360. Aku bilang padanya untuk menyalakannya lagi, tapi tidak pernah dinyalakan lagi. Aku mengirim lebih banyak pesan seperti, "Halo, jawab aku, bicara padaku, apa yang kamu lakukan?" Lalu aku hanya berbaring di sana. Aku masih di tempat tidur. Aku sempat tertidur sebentar. Dan kemudian pada pukul 3.13 pagi, kami mendapat pesan SOS dari peringatan Apple dari ponselnya yang mengatakan bahwa telah terdeteksi kecelakaan.
911, ponsel Anda baru saja menelpon dan mengatakan bahwa Anda mungkin mengalami kecelakaan. Kami telah mengirim petugas ke lokasi GPS tersebut. Jika Anda bisa, tolong hubungi kami kembali. Ada peringatan deteksi kecelakaan, yang berarti ponsel telah mengalami benturan yang sangat keras. Jadi, Anda menerima pesan teks aneh yang tidak terdengar, seperti dari putri Anda. Anda juga mematikan izin lokasi. Anda menerima video yang diulang dan mendapatkan peringatan deteksi kecelakaan. Itu adalah kombinasi dari segala hal yang bisa membuat seorang ibu panik. Tentang di mana anak Anda berada. Apakah mereka aman dan baik-baik saja? Saya berharap itu hanya... Kamu tahu, ponsel tertinggal di atas mobil, lalu mereka pergi begitu saja. Tentang fitur itu, saya baru tahu kalau dia menyiapkan 4 dari kami. Salah satunya adalah Bibi Daisy. Jadi ketika pesan itu terkirim, pesan itu juga sampai ke Daisy. Dan Daisy langsung mengirim pesan ke saya dan bertanya apakah Mel bersama saya. Dan saya bilang tidak. Dia dan suaminya pergi ke lokasi kecelakaan, lokasi peta yang dikirimkan Apple kepada kami, dan mereka mencari. Kamu tahu, kecelakaan mobil atau sesuatu seperti itu. Saat itu sudah jam 3.30, 3.45 pagi. Mereka sampai di sana dan menelpon saya, mereka bilang, tidak ada kecelakaan, kami tidak melihat apa-apa di sini. Terus mencoba menghubungi Mel, dan memang saya lakukan. Saya menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Dan entah kenapa saya terfikirkan itu, tapi saya pikir kalau saya ambil iPad-nya, dan saya sambungkan hotspot ke ponsel saya bisa menggunakan fitur pencarian miliknya, fitur Apple di iPad-nya untuk mengirimkan peringatan ke ponselnya. Lalu saya akan pergi ke lokasi yang dikirimkan oleh Apple dari peringatan itu. Saya sampai di sana dan saya pikir saya mendengar sesuatu karena jendela sedikit terbuka. Jadi saya turunkan jendela sampai habis dan saya memutarnya berulang-ulang, lalu saya bisa mendengar sesuatu. Jadi saya keluar dari mobil dan mulai berjalan di pinggir jalan. Semakin saya mendekat, suaranya semakin keras dan keras. Jadi saya tahu saya berjalan ke arah yang benar. Terus memutarnya berulang-ulang. Saya masih agak jauh dari situ dan saya melihat ke bawah, saya melihat ada cahaya. Saat saya mendekat, ternyata itu ponselnya. Ponselnya tergeletak dengan layar menghadap ke bawah di garis putih. Jadi saya ambil ponselnya dan hal pertama yang saya perhatikan adalah, wah, ponselnya rusak. Bagian belakangnya benar-benar hancur. Bagian depan hanya ada beberapa retakan di layarnya, tapi masih bisa digunakan. Saya menyadari bahwa ponsel itu tidak memakai casing. Dan itu sesuatu yang sangat saya tekankan. Melody tahu kalau saya yang membelikan ponselnya. Ponsel itu harus pakai casing. Jadi saya mencari-cari sebentar. Saya tidak menemukan casing ponselnya. Saya kembali ke mobil saya. Lalu saya mengemudi ke kantor polisi Marion dan mulai membuat laporan orang hilang. Saya tidak tahu apakah itu naluri seorang ibu atau apa, tapi kami tahu ada sesuatu yang salah pada saat itu ketika dia memberitahu kami bahwa mereka telah menemukan Melody dan dia sudah meninggal. Itu adalah kabar terburuk yang pernah Anda dengar. Banyak hal setelah saat itu terasa samar-samar. Malam ini orang-orang berkumpul untuk mengenang seorang wanita Marion. Para penyelidik mengatakan dia diculik dan dibunuh. Orang-orang terkasih mengadakan doa bersama untuk Melody Hoffman yang berusia 20 tahun malam ini. Kami mengadakan doa bersama dengan menyalakan lilin untuk Melody di taman itu. Dan itu adalah kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Teman-teman dan keluarga mengadakan doa bersama ini di Taman Wanate di Marion tadi malam. Lebih dari 60 orang berkumpul untuk mengenang Hoffman, menceritakan kisah hidupnya dan kenangan indah yang masih mereka miliki. Rasanya sangat menyenangkan melihat semua dukungan yang datang. Pada Januari 2024, sekitar sebulan sebelum Melody ditemukan terbunuh, Meghan telah melaporkan pesan teks mengganggu yang dikirimkan kepada Melody. Pesan teks yang dikirimkan kepada Melody berasal dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah pesan teks ancaman bahwa mereka akan membunuhnya, bahwa polisi tidak bisa melindunginya sepanjang waktu, dan bahwa mereka akan mengecat rumah mereka dengan warna merah, yang mengindikasikan bahwa mereka akan memotong-motongnya atau melakukan apapun.
Orang yang mengirim pesan itu kepadanya memanggilnya dengan kata-kata kasar, menyebutnya dengan sebutan yang tidak pantas dan mengancam akan menyakiti dia serta keluarganya. Departemen Kepolisian Marion melakukan penyelidikan, mencoba mencari tahu siapa individu yang mengirim pesan teks itu. Tetapi pesan tersebut dikirim dari ponsel sementara. Jadi pada saat itu pesan tersebut tidak bisa dilacak kembali ke siapapun. Para penyelidik harus mencari tahu siapa yang mengirim pesan ancaman ini, karena bisa jadi orang itulah pembunuhnya. Jadi mereka bertanya kepada Megan siapa yang menurutnya adalah orang terakhir yang bersama Melody pada malam pembunuhannya. Saya bilang kepada mereka, McKinley. Saya tahu orangnya McKinley. Tidak pernah ada keraguan di benak saya. Jadi para detektif mulai menyelidiki McKinley Louisma yang berusia 23 tahun dan hubungannya dengan Melody. Itu adalah pacar serius pertamanya. Mereka sebenarnya baru saja bertemu di Facebook dating pada November 2023 dan hubungan itu dengan sangat cepat berkembang menjadi hubungan pacaran dan menjadi hubungan di mana Tuan Louis bahkan mungkin menginap di apartemen Melody bersama ibunya. Mereka menjadi sangat dekat dan Melody menjadi sangat terikat padanya dalam waktu yang singkat. Melody dan McKinley memiliki hubungan yang cukup baik. Dia sering ada, jadi aku sering berinteraksi dengannya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Aku tidak pernah melihat mereka bertengkar atau berkelahi atau mendengar tentang pertengkaran atau perkelahian atau apapun. Mereka tampaknya sangat akur. Seiring berjalannya hubungan, McKinley berjanji bahwa dia akan menemui Melody. Tapi pada akhirnya dia tidak datang dan melakukan apa yang mereka sebut menghilang dari Melody. Itulah yang menyebabkan putusnya hubungan antara McKinley dan Melody. Dia tidak menerima hal itu dengan baik. Melody Hoffman dan McKinley Louisma putus pada akhir Desember 2023. Mereka tetap berkomunikasi saat mereka menyelesaikan hubungan mereka, termasuk mengembalikan barang-barang milik Tuan Louisma kepadanya. Ada pertukaran pesan teks yang cukup intens antara Melody dan McKinley Louisma sekitar tanggal 7 Januari, di mana Melody bahkan mengancam akan membuang barang-barang milik Tuan Louisma. Akhirnya dia mendapatkan barang-barangnya. Tetapi tak lama kemudian, bahkan pada hari yang sama, Nona Hoffman menerima pesan teks yang sangat mengancam dan menakutkan dari nomor yang tidak dikenal. Para penyelidik jelas perlu membawa McKinley Louisma untuk diinterogasi. Tetapi pertama-tama mereka harus menemukannya. Kami tidak tahu persis di mana dia tinggal saat itu. Jadi kami mulai mencari dia dan mobilnya. Mobil McKinley Lewis adalah Honda Accord biru tahun 2007. Jadi setelah permintaan pencarian dikeluarkan, Departemen Kepolisian Cedar Rapids menemukan kendaraan McKinley di Hiawatha di sebuah taman trailer. Mereka menghubungi departemen kami dan kami menyita kendaraan tersebut lalu menariknya ke kantor polisi kami. Kami mengajukan surat perintah penggeledahan untuk kendaraan tersebut guna mencari barang bukti apapun yang ada di dalam mobil. Sambil menunggu surat perintah penggeledahan, McKinley Louisma sebenarnya menelpon Departemen Kepolisian Marion untuk menanyakan apakah mereka memiliki mobilnya. Dia datang ke Departemen Kepolisian Marion dengan sukarela setelah mendapatkan tumpangan. Dan kemudian mereka pun mulai mewawancarainya. Kemarin kami terlibat dalam kasus pembunuhan dan kendaraan Anda disebut-sebut sebagai kendaraan yang dicurigai. Jadi kami ingin membahas hal itu dengan Anda. Untuk memberi Anda sedikit gambaran tentang apa yang sedang kami selidiki, kami sedang menyelidiki kasus yang melibatkan Melody Hoffman. Sepertinya kalian pernah berpacaran dulu. Ya. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda sempat berbicara dengannya? Terakhir kali saya berbicara dengannya lewat telepon. Dia menyuruh saya untuk datang ke rumahnya. Dan saya selalu bilang, saya tidak akan datang kecuali ibumu ada di sana. Karena itu yang ibu saya katakan kepada saya. Jadi kamu sama sekali tidak bertemu dengannya pada hari Jumat atau Sabtu? Saya punya pacar. Jadi rasanya saya pikir pacar saya tidak akan setuju kalau saya pergi menemui mantan pacar saya. Jadi saya bilang, oke, saya akan segera ke sana. Lalu dia bilang, kamu datang. Dan saya sebenarnya membuat dia berpikir kalau saya akan datang. Tapi sebenarnya saya hanya mencari-cari alasan. Melody tidak selalu menyadari hal-hal yang jelas bagi orang lain di sekitarnya. Jadi Megan menyadari bahwa Tuan Louisman tidak muncul saat dia bilang akan datang. Dia sering membiarkan Melody menunggu dan sering menghilang begitu saja. Dan Megan akhirnya berkata kepada Melody, kamu harus bicara dengannya. Kenapa kalian memutuskan untuk berpisah? Karena mantan pacar saya sedang hamil dan saya lebih ingin fokus pada anak itu.
dan menjadi seorang ayah. Dan dia tidak suka itu. Detektif mengetahui nama pacar lain McKinley. Nikia Sloboda adalah pacar putus nyambung Tuan Luisma selama kurang lebih 4 tahun sebelum pembunuhan Melody Hoffman. Tuan Luisma dan Nona Loboda menjalani hubungan jangka panjang, namun mereka sebenarnya sudah putus dan berpisah pada Juli 2023 dan tidak bersama saat Tuan Luisma bertemu Melody Hoffman dan mulai berpacaran. Baru pada Desember 2023, Tuan Luisma dan Nona Loboda kembali bersama. Dan itu setidaknya sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Nona Loboda sedang hamil. Detektif mengarahkan kembali percakapan ke mobil McKinley Luisma. Apakah kamu berbagi mobil itu dengan orang lain atau itu hanya milikmu saja? Atau? Maksud saya itu memang milik saya sendiri, tapi kadang-kadang saya membiarkan orang lain mengendarainya. Kapan terakhir kali menurutmu kamu membiarkan orang lain mengendarai mobilmu? Itu hari Minggu. Minggu malam. Siapa itu? Aku sebenarnya tidak terlalu kenal orang itu. Dia mengatakan kepada para penyidik bahwa dia bersama kendaraannya sepanjang malam, kecuali sekitar 45 menit saat dia meminjamkan kendaraannya kepada orang lain. Ingat jam berapa kira-kira dia melakukan itu? Aku menjemput Trevor pada 11. Lalu kamu mengantarnya kembali. Dan setelah kamu kembali, kamu dan Trevor mulai bermain game, ya? Trevor Weiss bekerja di sebuah bar lokal di kota tetangga, dan McKinley pergi menjemputnya untuk mengantarnya pulang. Trevor tinggal di kompleks trailer yang sama dengan Nakia dan McKinley. Dia pada dasarnya menyatakan bahwa dia berada di rumah bermain video game hampir sepanjang malam dengan seorang teman lain, dan juga bahwa dia telah meminjamkan mobilnya kepada seseorang selama kurang lebih 30 hingga 45 menit. Tapi selain itu, dia tetap di rumah dan dia tidak berhubungan dengan Melody malam itu. Saya sebaiknya mencoba memberitahu Anda tentang posisi kita saat ini. Sayangnya, sedikit lebih dari 24 jam yang lalu, Melody ditemukan. Dan masanya, dia ditemukan sudah meninggal. Yes. Ya. Jadi kami masih mencoba mengevaluasi apa yang terjadi. Mengapa itu terjadi? Apakah ini sesuatu yang mungkin merupakan kecelakaan atau sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan secara masuk akal? Apakah kamu ada hubungannya dengan hilangnya dan kematiannya? Kamu tidak terlibat. Oke. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Itu tidak benar-benar, sejujurnya teman-teman. Tuan Luisma membantah terlibat dalam hilangnya atau pembunuhan Melody Hoffman. Bahkan, dia membantah pernah bersama Melody Hoffman pada malam itu. Apakah akan ada pakaian atau barang-barang atau apapun yang berhubungan dengannya di bagasi, di kursi belakang, di kursi depan, di mana saja? Hanya ada satu tas ini. Kantong sampah, saya tidak tahu. Itu kantong sampah milik pacar saya, karena kami membelinya dari Cedar Rapids, sampah. Saya lupa apa nama tempat itu. Tapi itu kantong berwarna hijau. Apa yang membuatmu berpikir kalau barang-barang Melody ada di sana? Aku tidak bilang begitu. Aku tidak bilang tidak ada barangnya di sana. Apakah kantong itu sudah ada di mobil saat kamu ke sana? Ya, kantong itu sudah ada di mobil, di kursi belakang. Di kursi belakang. Maksudku di bagasi belakang. Setelah sekitar 1 sampai 1,5 jam wawancara, McKinley tidak mau bicara lagi. Dan dia tetap di sini di kantor polisi. Sementara detektif menahan McKinley di kantor polisi, penyidik mendapatkan surat perintah untuk menggeledah mobilnya. Kami melakukan pemeriksaan keliling mobil Luisma hanya untuk mencari tanda-tanda jelas dari bukti apapun, apa saja yang langsung mencolok. Saat kami melakukan itu, ada bercak kecil darah, setidaknya tampak seperti darah, di bagasi tepat di atas lubang kunci. Kami memutuskan untuk membuka bagasi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kami melihat kantong sampah berwarna hijau di sisi kiri bagasi. Kami mulai membuka kantong sampah itu dan tampak ada gumpalan rambut yang menempel pada lilitan lakban. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang kami gunakan di Law and Crime, dan jika Anda suka membuat konten atau mengunggah sesuatu di media sosial, ini mungkin berguna untuk Anda. Namanya Opus Clip. Sekarang, Opus Clip adalah editor AI serbaguna yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah. Dengan bantuan AI, Opus Clip menghasilkan B-roll, mengubah framing rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Sangat mudah digunakan. Anda hanya perlu mengunjungi opus.pro/prime crime. Anda mendaftar, mengunggah, dan dalam hitungan menit Anda sudah memiliki klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan untuk TikTok, Shorts, Reels.
Opus Clip benar-benar adalah solusi lengkap untuk Anda. Dan memiliki alat seperti Opus Clip berarti para produser kami bisa memberikan Anda pembaruan ruang sidang yang viral secara instan. Ini adalah alat terkuat yang ada untuk berbagi ide dan mengedit seperti seorang profesional. Jadi kunjungi opus.pro/prime, opus.pro/prime untuk mendapatkan 1 minggu gratis dan kemudian diskon 50%. Sebuah kantong sampah hijau berisi banyak sekali barang bukti. Ada pakaian Melody yang berlumuran darah. Ada juga lakban yang berlumuran darah. Dan rambutnya, celananya, sepatunya, tali jam tangan Apple Watch miliknya yang berlumuran darah. Ada struk belanja dari Walmart. Ada kemasan untuk 2 parang. Mereka telah menemukan casing ponsel Melody Hoffman, serta menemukan tali paracord yang mereka yakini kemungkinan besar digunakan untuk mencekiknya. Bukti ini benar-benar memberatkan McKinley. Ini adalah mobilnya. Ini adalah pacarnya yang hubungannya putus nyambung. Ini adalah barang-barang yang terdapat darah di atasnya dan pada dasarnya terlihat seperti tas perlengkapan penculikan. Agen Ryan mengirimiku foto-foto benda-benda yang ingin dia ketahui apakah aku bisa mengidentifikasinya atau tidak. Aku rasa salah satu foto pertama yang aku terima adalah foto casing ponsel Melody. Aku bisa langsung mengenalinya. Juga di dalam kantong sampah hijau itu ada 2 pasang sarung tangan Ozark Trail berlumuran darah. Sementara para penyelidik mengirim barang bukti yang ditemukan di bagasi McKinley untuk diproses DNA, dia meminta untuk berbicara lagi dengan para detektif. Setelah itu, dia melakukan wawancara lagi dengan agen khusus, Cadley. Saya dengar Anda ingin berbicara sedikit lagi. Oke, baiklah. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Mari kita bicarakan semuanya, oke? Iya. Jadi wawancara pertama itu cukup akurat, tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan hanya untuk melindungi keluargaku dan pacarku. Oke. Siapa yang kamu khawatirkan? Orang yang sebenarnya melakukan ini. Dan siapa itu? Dia bukan anak yang bersamaku. Selama wawancara kedua, cerita Louis berubah drastis. Kami sudah punya rencana untuk pergi bermain lumpur. Akuntanku bersama temanku. Satu-satunya Logan. Dan siapa yang akan ikut? Yang biasa dipanggilnya adalah Dakota. Dakota dan Logan akan menggunakan, kamu tahu, nama belakang. Kamu tahu, kita punya banyak uang. Aku cukup akrab dengan mereka sampai memanggil mereka dengan nama depan. Sekarang, kalau kamu belum tahu, mudding adalah ketika kamu membawa truk atau ATV off-road melewati medan basah dan berlumpur, seperti rawa, jalur, dan ladang. Jadi rencananya adalah pergi mudding bersama Dakota dan Logan. Jadi aku mengirim pesan ke dia, Mel, dan bilang, "Hey, aku sedang melakukan sesuatu sekarang. Aku akan segera ke sana." Dia bilang, "Ya, bisakah kamu sampai di sini sebelum jam 11?" Jadi aku bilang, "Ya, aku bisa." Tunggu sebentar, soalnya aku cukup jauh. Waktu aku sampai di sana, aku menjemput dia. Dia bertanya, "Apa rencananya?" Jadi aku bilang, "Ya, kamu akan menginap bersamaku setelah aku mengantar Dakota." Waktu kamu menjemput dia, apakah Dakota bersamamu? Iya, dia bersamaku. Oke, jadi hanya kalian berdua dan kamu menjemput dia sekitar jam 11. Ya. Dia kemudian mengakui bahwa dia akan bertemu dengan Melody dan bahwa dia memang menjemputnya bersama orang lain, Dakota Van Patten. Dia hanya duduk di belakang, menikmati musik dan kami hanya ngobrol. Seru sekali. Tapi Dakota terlihat agak sedikit aneh. Dan aku bilang, "Hey, jadi apa yang kamu belikan untukku dari Amazon?" Dan dia bilang kalau dia akan membelikanku beberapa pakaian. Dan kalau aku mau, dia bisa memesan PlayStation 5 yang baru. Lalu dia bilang, "Wah, kamu pasti punya banyak uang, sampai bisa membelanjakan sebanyak itu untuk dia." Dan dia bilang, "Iya, karena dia mencintaiku." Jadi dia bilang, "Ya sudah, kita bisa jalan-jalan sebentar." Lalu semuanya berubah saat dia mulai berdebat dengannya. Jadi dia bilang, "Kamu terlalu berlebihan," karena dia mengeluh tentang lagunya. Dan aku bilang, "Bro, santai saja." Lalu dia keluar, buang air kecil, lalu dia datang ke sisi pengemudi mobilku. Lalu dia mengetuk jendela. Saat itulah dia bilang, "Keluar." Aku bilang, "Oke." Dan saat itulah dia membawa pistol. Aku bilang, "Mau kamu apakan itu?" Dia bilang, "Jangan khawatir, pistol itu rusak." Tuan Louisba menjelaskan bahwa mereka pergi ke Taman Morgan Creek dulu karena tempat itu memang dekat dengan rumahnya dan dia pernah ke sana sebelumnya bersama Melody Hoffman. Dia bilang, "Aku ingin sisanya keluar." Lalu dia menyuruhku untuk membuka bagasi mobilku.
Jadi aku membuka bagasi mobilku, lalu dia menyuruhku mengambil lakban dan melakban tangan dia. Aku bilang tidak, aku tidak mau melakban tangannya. Lalu dia mengambil pistol dan menempelkannya ke sisi kepalaku. Dan dia bilang, lakukan saja. Lalu aku menempelkan lakban di tangannya. Dan dia bertanya padaku apa yang sedang terjadi. Aku bilang, aku tidak tahu. Dia bilang dia punya uang. Aku bilang tidak, dia tidak punya. Dia bilang iya, dia punya uang karena dia mau menghabiskan semua uang itu untukmu. McKinley bercerita tentang duduk di kursi belakang mobil bersama Melody, sementara Dakota diduga mengarahkan pistol kepadanya. McKinley pada satu titik mengatakan dia mengeluarkan pisau lipatnya, dan Dakota mendengar suara kliknya. Dan saat itulah dia mencoba membebaskan Melody, diduga sampai melukai jarinya. Tuan Louisma kemudian merinci bahwa di Taman Morgan Creek, Tuan Van Patten menjadi marah kepada Melody Hoffman dan Tuan Van Patten mulai menyerangnya. Dia bergerak ke belakang dan kemudian dia mulai memukul serta meninju Melody. Dia membuat pengakuan-pengakuan ini dalam kasus tersebut yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang hadir di sana. Dia berkata, "Babi, kenapa kamu melakukan ini?" Dan aku menangis. Aku bilang, "Aku tidak melakukan ini. Dia yang memaksaku melakukan ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Dan dia berkata, "Kalau kamu mencintaiku, kamu akan menyuruhnya berhenti." Aku bilang, "Aku sudah mencoba." Dan dia berkata, "Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan." Aku bilang, "Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya malam ini." Tuan Louisma mengatakan bahwa Tuan Van Patten mengarahkan dia selama beberapa jam berikutnya untuk berkeliling bersama Melody Hoffman yang akhirnya pergi ke Danau Lili. Ketika kami sampai di kolam, dia menyuruh saya mematikan mobil, mematikan lampu. Lalu dia mengambil kuncinya dan menyimpannya di sakunya. Lalu dia membuka pintu di sisi Melody dan menariknya keluar. Dan sekali lagi, Melody terjatuh. Setelah itu dia mulai berjalan menuju area piknik. Jadi ketika dia sampai di sana, dia mengambil tali ini dan berkata, "Pakai sarung tanganmu." Lalu dia menodongkan pistol ke arah Melody. Lalu Melody berkata, "Tolong jangan tembak aku." Dan aku juga berkata, "Bro, tolong jangan tembak dia, bro. Tolong jangan tembak dia. Biarkan saja kami meninggalkannya di sini dan ayo kita pergi. Tolong." Dia menolak. Begitu kamu sampai di kolam dekat ametist yang merobek bajunya. Dia merobek bajunya, lalu dia menyuruhku merobek bajunya sampai lepas dan menurunkan celananya. Dan kamu melakukannya. Ya, oke. Senjatanya dia seperti mengokangnya. Seperti dia sedang memasukkan peluru ke dalam ruang tembak. Dan dia seperti dia benar-benar serius. Jadi aku merobek pakaiannya. Dia punya kalung yang melingkar di lehernya. Aku tahu kalung itu seperti apa. Saat dia melakukan itu, dia mulai berteriak, "Itu milik kakakku." Lalu dia mendorongnya dan dia jatuh. Dan saat itulah aku lari kembali ke mobil. Kalung ini sangat penting bagi Melody. Kalung ini berisi abu saudara perempuannya, Ellie, yang lahir mati. Ketika dia mendorongnya, dia terjatuh. Dia bangkit dan mulai pincang sambil mencoba melarikan diri. Tapi akhirnya dia berhasil mengejarnya. Lalu dari tempat saya berdiri, saya bisa mendengar apa yang terjadi, tapi saya tidak bisa melihatnya. Saya hanya mendengar suara-suara seperti seseorang dicekik. Tapi saya tidak bisa melihat karena setelah dia mengejarnya, yang bisa saya dengar hanya suara cekikan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak bisa keluar dari sana. Jadi saya hanya berdiri di samping mobil itu, berharap semuanya akan berhenti. Karena dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang luka-lukanya, seperti dicekik, padahal dia tidak diberitahu bahwa Melody dicekik. Itu menunjukkan kepada para penyelidik bahwa dia ada di tempat saat Melody dibunuh. Kemudian dia ditanyai para penyelidik apakah ada barang-barang milik Melody, termasuk pakaiannya, yang mengandung DNA-nya. Saat dia kembali, dia menyerahkan pisau itu kepada saya dan ada darah di atasnya. Dia bilang, "Ini, pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu, pegang ini." Saya bilang, "Bro, gimana dia?" Dia bilang, "Pergi ke sana dan lihat." Saya bilang, "Tidak, bro, jangan bilang kamu yang melakukan ini." Dia bilang, "Iya." Dia bilang, "Kalau kamu nggak melakukannya, aku yang akan melakukannya." Jadi waktu dia kasih semua barang itu ke saya pada dasarnya menyentuh semuanya. Dan semua barang yang saya sentuh, dia suruh saya masukkan ke dalam tas. Saat itulah Tuan Louisma mengakui kepada mereka, dan ini menjadi pengakuan kunci selama wawancara itu, bahwa dia, kutip, telah menyentuh semuanya. Jadi Tuan Louisma sudah memberitahu para penyidik sebelum pemeriksaan DNA dilakukan,
bahwa dia pada dasarnya telah memegang semua barang bukti yang terlibat dalam pembunuhan Donna Hoffman. Apakah pada suatu saat Anda pernah berpikir untuk melarikan diri saja? Saya sempat berpikir begitu, tapi saya benar-benar tidak ingin meninggalkannya di sana. Tapi Anda memang meninggalkannya di sana? Dia punya pistol, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sempat memegang pisau. Maksudku, tapi ini yang kupikirkan. Dakota yang duduk di kursi pengemudi. Pada akhirnya dia akan sampai di rambu stop. Dan dia melihat ke arah itu, dan kamu berada di belakangnya dengan pisau. Tidak ada rambu berhenti di jalan yang kami lewati. Tidak. Saya tahu rutenya. Ada tanda berhenti di antara jalan-jalan itu. Berdasarkan ceritamu, ada sekitar 50 kali kesempatan di mana kamu bisa mencegah semua ini terjadi. Alasannya tidak masuk akal untuk menjelaskan kenapa dia tidak menghentikan Dakota dari mencoba melakukan apapun. Kamu awalnya ingin melewati rumah ibunya Melody untuk mengambil uang. Lalu, ya aku rasa begitu. Aku harus memukulinya habis-habisan, mengikatnya dengan lakban, menodong pria lain dengan pistol, dan memaksanya membantuku membawa dia ke sebuah kolam 30 mil jauhnya untuk mencekiknya. Dan kemudian, aku akan memastikan bahwa McKinley yang menangani semua barang bukti berdarah yang menempel padanya. Pada dasarnya itulah yang kamu katakan padaku. Agen khusus Kelly cukup keras menentang hal ini. Poin utama dia kepada Tuan Louisma adalah sangat tidak mungkin Tuan Van Patten bisa memaksanya melakukan semua ini selama berjam-jam, dan bahwa Tuan Louisma memiliki banyak kesempatan untuk menghentikan perilaku Tuan Van Patten namun tidak melakukannya. Saya tidak tahu ada apapun di bagasi belakang saya. Dia bilang dia akan membuang semuanya saat kami berhenti di pinggir jalan. 3 jam yang lalu kamu bilang padaku bahwa kamu berada di trukmu saat kamu sampai di rumah. Ya, aku ada di trukku. Tidak, aku tidak ada di trukku. Kamu bilang ke aku kalau kamu ada di sana. Ya, tapi aku tidak ada di trukku. Dia tidak percaya klaim bahwa dia hanyalah orang tak bersalah yang kebetulan ada di sana saat itu. Saat kamu menceritakan kisah kedua ini, aku berpikir bagaimana ini cocok dengan informasi lain. Dan ternyata tidak cocok. Ini bukan kasus pertamaku, oke? Aku tidak sedang bicara. Dan saat kamu dan aku duduk di sini berbicara, Ada 12 orang lain di luar sana yang sedang menyusun kasus ini. kasus ini baru berumur sekitar 36 jam, oke? Dan semua yang kami temukan di bagasi itu akan diperiksa DNA secara menyeluruh. Dan jika Dakota terlibat dalam hal ini, kami akan mengetahuinya. Dan jika dia tidak terlibat, kami juga akan mengetahuinya. Ingat, senjata yang diklaim McKinley digunakan Dakota untuk mengancamnya? Nah, para penyidik menemukan senjatanya. Meskipun McKinley mengklaim bahwa Dakota membawa senjata api, para penyidik memastikan bahwa Dakota sebenarnya hanya memiliki BB gun yang ditemukan di rumah Louisma bersama Nakia di Hummingbird Lane. Dan Dakota sempat berfoto selfie dengan senapan itu di dalam mobil McKinley, tepatnya di kursi penumpang depan. Jadi, McKinley sebenarnya sudah tahu sejak awal bahwa senjata itu bukan senjata asli. Bicara dengan jaksa wilayah, kami sudah berbicara dengan salah satu orang lain yang kamu sebutkan. Brian masih di sini, tapi malam ini kamu akan didakwa dengan penculikan tingkat pertama. Oke, boleh saya lihat papan tulis itu? Tolong letakkan tanganmu di belakang punggung. Terima kasih. McKinley ditangkap dan didakwa atas penculikan Melody Hoffman. Sementara para penyidik terus membangun kasus terhadapnya. Sekarang mereka mengalihkan perhatian mereka kepada Dakota Van Patten. Para penyidik pergi dan menemukan Dakota, lalu kami membawanya ke kepolisian Marion untuk diinterogasi. Hei, aku baru saja diberitahu ada pembunuhan. Aku seperti apa-apaan ini. Aku tidak tahu kalau itu memang yang terjadi. Kami akan memperhatikan. Hal-hal itu. Kita akan membahas itu, bro. Tapi sekarang, aku harus membacakan hak Miranda untukmu. Oke? Maaf, tapi menurutmu aku mampu melakukan pembunuhan. Menurutku kamu sudah di luar. Akal sehat. Oke? Cukup adil, bro. Jadi ini memang merujuk pada penyelidikan pembunuhan. Boleh aku tahu siapa yang menyebut namaku atau apapun? Akan saya sampaikan sekarang. Oke. Apa hubunganmu dengan McKinley Lewis Louisma? Bisa dibilang teman, aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Jadi, apa dia yang menyebut namaku atau apapun? Atau namamu memang disebutkan olehnya, ya? sisa DNA ratanan. Kamu muncul karena fakta-fakta kasus jelas menunjukkan bahwa Ken dan kamu mungkin terlibat dalam ini. Oke? Dan Melody adalah Melody. Melody. Kamu tahu nama itu? Saya tidak tahu. Dulu saya sekolah bareng dia. Dia bahkan berapa umurnya waktu itu? Dia sekitar 15 tahun. Tidak, itu bukan Melody yang sama sekali.
Tuan Van Patten dengan tegas membantah segala bentuk keterlibatan dalam hilangnya, penculikan, dan pembunuhan Melody Hoffman. Dia bersikeras bahwa dia bukan pelaku dari kejadian itu. Kamu sama sekali tidak tahu Ken berbicara dengan Amelie. Tidak. Tidak. Aku bahkan tidak. Maaf, tapi aku tidak berpikir Ken mampu melakukan pembunuhan. Karena dia benar-benar pria yang baik dan lembut. Dia dan pacarnya juga sedang menantikan anak. Tuan Van Patten mengatakan bahwa dia percaya Tuan Louisma adalah orang yang santai, bahwa dia bukan orang yang suka kekerasan, yang sebenarnya kami tahu tidak benar, setidaknya mengingat fakta bahwa mereka berdua pernah didakwa atas tindakan kekerasan hanya dalam waktu sekitar sebulan. Jadi ternyata, baik McKinley Louisma maupun Dakota Van Patten baru-baru ini telah didakwa secara pidana. Januari 2024, McKinley ditangkap atas tuduhan penganiayaan yang disengaja bersama Dakota Van Patten. Mereka akhirnya memukuli seseorang dan menyebabkan luka di wajahnya. Kamu bilang kamu sama sekali tidak kenal Melody. Tidak, saya bahkan belum pernah mendengar namanya. Apakah ada alasan kenapa setidaknya ponsel itu bisa terhubung ke ponselmu untuk hotspot? Tidak, saya rasa tidak. Bisakah kamu memberi saya alasan kemungkinan kenapa begitu? Saya tahu kata sandinya. Begitu banyak orang yang tahu kata sandi hotspot saya. Apakah kamu tahu kata sandi untuk hotspotmu? Saya rasa tahu, maksud saya, ponselnya pernah terhubung ke hotspot saya sebelumnya. Ponsel pacarnya juga pernah terhubung. Kamu tahu, saya memang sering memberikan kata sandi saya begitu saja, seperti, ya sudah, ambil saja. Saya hanya mencoba memahami. Kamu tahu, bagaimana ponselmu yang masih berfungsi dan baru saja kamu bawa, saya tidak tahu, akan berakhir di area yang sama dengan jasad Melody. Saya bahkan tidak tahu siapa itu yang juga saya katakan pada Anda. Melody adalah gadis yang meninggal itu. Oke, saya tidak tahu apa-apa soal siapapun yang meninggal. Saya tidak pernah dengar apa-apa tentang kematian atau apapun. Setiap kali kami menyebut namanya, dia akan marah dan menjauh sejauh mungkin. Saya butuh kamu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Ini masalah serius. Kamu tahu itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi kamu mencoba menuduh saya berbohong. Saya tidak menuduh kamu berbohong, tapi kamu harus mengatakannya terus terang. Saya hampir tidak ingat saat tertekan. Apa kamu akan bilang saya berbohong? Saya tidak berbohong padamu. Saya bilang, saya tahu fakta yang kita punya. Dan saya tahu ada lebih dari itu. Saya dengar faktanya. Dan kamu bahkan tidak memberitahu saya semua faktanya. Saya tidak akan memberimu fakta kasus lagi, bro. Dan kemudian saya benar-benar tidak tahu apa maksudmu soal ini. Dan jika kamu pikir saya terikat pada sebuah fakta, kamu sebenarnya bisa melakukan pembunuhan. Tidak. Dia mencoba mengatakan bahwa McKinley memang sempat menjemputnya, tapi dia pergi ke rumah pacarnya, yaitu Taya Mayer, dan dia menginap di sana. Tapi tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Melody malam itu. Kami tidak memiliki cukup bukti untuk menguatkan keterlibatan Dakota, jadi dia dibebaskan malam itu. Para penyelidik terus mengumpulkan bukti, termasuk data dari ponsel McKinley. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Ponsel Tuan Louisma dalam kasus ini adalah gudang bukti. Dan tentu saja, bukti kunci dalam kasus ini adalah foto yang tampaknya dia ambil yang memperlihatkan Melody Hoffman yang terikat dengan lakban, berdarah dan menangis. Foto itu sebenarnya berada di lokasi yang sudah dihapus dan hampir seperti file tambahan. Ketika Anda membuka iPhone dan ingin mengirim foto kepada seseorang, ponsel itu akan memberikan saran kepada Anda tentang siapa yang mungkin ingin Anda kirimi foto tersebut, baik melalui pesan teks, Snapchat, Facebook, atau apapun itu. Foto itu disimpan di file sementara dan kemudian ditempatkan di sana untuk jangka waktu tertentu. Tapi karena dia tidak mengirimkannya, foto itu tetap berada di lokasi tersebut, dan dia bisa menemukannya dengan cara itu. Aku tahu bahwa itu bukan Melody yang membalas pesanku, tapi aku belum sepenuhnya menyadarinya sampai nanti. Tapi aku punya firasat aneh tentang semua pesan yang datang dari Snapchat. Kata-katanya sedikit berbeda dari apa yang biasanya dia ucapkan. Pesan-pesannya bilang, aku di ujung jalan, aku akan segera pulang. Dan melihat ponsel Louis serta menggunakan analisis forensik terhadapnya dan cara dia berkomunikasi lewat pesan teks, caranya sama persis. Melody tidak akan berkomunikasi menggunakan M, tapi McKinley akan melakukannya. Dan hal ini membuat para penyelidik percaya bahwa pada titik ini, Melody sudah tidak lagi memegang ponselnya. Dan kemungkinan besar McKinley lah yang menggunakan ponselnya. Berkomunikasi dengan Megan, mengatakan bahwa aku hanya di ujung jalan.
Data live 360 dan data ponsel dari ponsel Melody yang diberikan Megan kepada penyelidik terbukti sangat penting untuk penyelidikan ini. Menetapkan garis waktu secara pasti sangatlah penting. Biasanya, perusahaan atau bisnis hanya menyimpan rekaman video mereka untuk jangka waktu tertentu, mulai dari beberapa hari hingga 1 bulan. Kami ingin menetapkan garis waktu tersebut. Dengan begitu, kami bisa pergi ke lokasi-lokasi itu dan mengambil rekaman video apapun yang relevan dengan kasus ini. Para penyelidik mulai mencoba merekonstruksi kejadian pada 17 Februari hingga 18 Februari 2024 untuk mencoba membangun garis waktu tentang di mana Melody Hoffman berada dan bersama siapa dia hingga dan termasuk saat dia dibunuh. Dengan menggunakan kombinasi data live 360 data ponsel dan rekaman kamera lalu lintas, para penyelidik dapat membuat peta tentang di mana tepatnya Melody berada pada malam dia dibunuh. Ketika mereka mulai memeriksa ponsel Tuan Louisma dan Tuan Van Patten, lalu membandingkannya dengan ponsel Nona Hoffman beserta semua informasi lokasi yang relevan, mereka dengan cepat dapat menentukan bahwa Tuan Louisma, Tuan Van Patten, dan Nona Hoffman telah bersama-sama sejak sekitar pukul 23.24 pada 17 Februari hingga waktu Melody Hoffman dibunuh. Dan rekaman kamera pengawas yang telah mereka kumpulkan memberikan petunjuk lain bagi para penyelidik. Kami berhasil merekam para pria ini di dalam Walmart, masuk, lalu menuju ke area luar di mana mereka membeli 2 parang dan 2 pasang sarung tangan Ozark Trail. Kebetulan, bungkus parang tersebut ditemukan di bagasi mobil Tuan Louisma bersama dengan struk pembelian serta sarung tangan Ozark Trail. Kami dapat menunjukkan ketiga orang ini berjalan, kadang-kadang bahkan tersenyum, lalu mengambil barang-barang yang kami yakini dipersiapkan untuk menculik dan membunuh Melody Hoffman. Setelah Lyon County mendapatkan rekaman video dari Walmart, salah satu deputi berhasil mengidentifikasi Dakota dan Logan Kimpton sebagai 2 orang lain yang ada di video bersama McKinley. Para penyelidik menemukan bahwa Logan Kimpton adalah orang yang memperkenalkan McKinley kepada Dakota. Logan Kimpton adalah sepupu dari wanita yang telah berpacaran dengan Tuan Louisma secara putus nyambung. Dan Dakota Van Patten adalah teman dari Logan Kimpton, jadi begitulah cara mereka berdua bertemu. Data Apple Watch milik Melody juga memberikan petunjuk lain kepada para penyelidik. Peringatan suara keras, saya rasa sekitar 120 desibel, terdeteksi oleh ponsel atau jam tangan milik Melody. Sesuatu yang keras terjadi, entah itu teriakan atau suara keras lainnya, terekam di perangkat Apple milik Melody pada saat yang sama ketika detak jantungnya melonjak. Dari data tersebut, para penyelidik dapat menentukan bahwa Melody Hoffman mengalami suatu kejadian yang menyebabkan jantungnya berhenti, atau kejadian yang menyebabkan Apple Watch miliknya dilepas dari tubuhnya. Ketika mereka menggabungkan data forensik lainnya dalam kasus ini, mereka menentukan bahwa Melody Hoffman tidak berada di Danau Lili saat kejadian itu terjadi. Dia berada di Taman Morgan Creek. Jadi, para detektif kembali memeriksa alibi Dakota Van Patten, yaitu bahwa dia berada di rumah pacarnya pada malam Melody dibunuh. Pengakuannya bahwa dia pergi ke rumah Thea Myers sangat penting, karena Thea kemudian dapat membenarkan bahwa dia memang datang malam itu. Tetapi setelah Melody dibunuh, dan Dakota mengaku kepadanya bahwa dia telah membunuh Melody bersama McKinley. Sekarang, para penyelidik dapat menggabungkan semua data yang telah mereka kumpulkan bersama dengan bukti DNA yang ditemukan pada barang-barang di mobil McKinley Louisma setelah hasil pemeriksaannya keluar. Ada beberapa sarung tangan yang ditemukan, dan itu adalah sarung tangan yang sama yang terlihat dibeli oleh Tuan Van Patten, Tuan Kimpton, dan Tuan Louisma di Walmart. Pada salah satu sarung tangan ini, pemeriksa forensik kami berhasil menemukan darah Melody Hoffman di bagian luar sarung tangan tersebut. Bagian dalam sarung tangan itu diusap untuk diambil sampel DNA. Dan hasil usapan itu mengkonfirmasi bahwa DNA Dakota Van Patten ada di dalam sarung tangan yang di bagian luarnya terdapat darah Melody Hoffman. Kami juga menemukan gulungan lakban yang sudah sebagian terpakai di konsol Honda Accord milik Tuan Louisma. DNA Dakota Van Patten ditemukan di bagian dalam gulungan lakban yang terdapat darah Melody Hoffman di atasnya. Ini adalah 2 bukti fisik utama yang digunakan untuk membuktikan keterlibatan langsung Dakota Van Patten dalam kasus ini.
Tentang bukti penting lainnya, saya berbicara tentang pisau yang ditemukan di mobil McKinley Louisma dan terdapat darah Melody Hoffman di atasnya. Tali paracord yang digunakan untuk mencekiknya memiliki DNA Melody Hoffman dan DNA 2 orang lainnya. Dan satu-satunya 2 orang yang bersama Melody Hoffman saat dia dibunuh adalah Dakota Van Patten dan McKinley Louisma. Penegak hukum sebenarnya sudah punya bukti yang cukup kuat, tapi kenapa berhenti sekarang? Mereka mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk tempat tinggal tempat Dakota Van Patten menginap, dan mereka menemukan lebih banyak lagi bukti. Petugas menemukan kacamata Melody di kamar tidur tempat Dakota menginap. Selain itu, ada sebilah parang yang ditemukan di tempat tinggal tersebut yang cocok dengan parang gaya Ozark Trail. Dan kemudian, mereka juga menemukan tali di ruang bawah tanah yang tampaknya cocok dengan sisa panjang tali yang ditemukan di bagasi McKinley. Kami menyimpulkan bahwa kemungkinan besar tali itu yang digunakan untuk memotong jeratan yang mencekik Melody. Dan akhirnya, para penyidik membandingkan data ponsel dan mereka dapat memastikan Dakota bersama Melody pada malam pembunuhannya tanpa keraguan sedikit pun. Satu hal yang terus-menerus dia bantah adalah bahwa dia bersama Melody, tapi ponselnya terhubung dengan ponsel Melody. Itu adalah salah satu kebohongan besar yang bisa kami buktikan. Dakota ditangkap hari itu pada tanggal 21 atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, penculikan tingkat pertama, dan konspirasi untuk melakukan tindak pidana kekerasan. Kami juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Logan Kimpton atas tuduhan konspirasi untuk melakukan tindak pidana kekerasan. Kami bekerja sama dengan US Marshals untuk membantu menemukan Logan, dan kami berhasil menangkapnya beberapa hari kemudian. Dengan menggunakan semua bukti yang tersedia ini, para penyelidik menyusun sebuah teori tentang apa yang terjadi pada Melody pada malam dia dibunuh. Tuan Louisma berkomunikasi dengan Melody Hoffman, mengatur pertemuan dengan dia nanti malam. Tuan Louisa juga menjemput Dakota Van Patten dan menjemput temannya yang lain, Logan Kimpton. Dan ketiganya kemudian pergi ke Walmart, di mana mereka terekam dalam rekaman video pengawas membeli parang dan sarung tangan. Mereka meninggalkan Walmart dan bukti dalam kasus ini kemudian menunjukkan bahwa Tuan Kimpton diantar kembali ke rumahnya. Tetapi Tuan Van Patten dan Tuan Louisa tetap bersama. Melody dijemput sekitar pukul 11.25 malam oleh McKinley Louisma dan Dakota Van Patten. Sekitar tengah malam, mimpi buruk bagi Melody dimulai, di mana dia diikat, dipukuli, dan kemudian dimasukkan ke bagasi mobil. Pada saat itu, aplikasi Live 360 di ponsel Melody dimatikan. Dari sana, mereka pergi ke Lily Pond, sebuah daerah yang sudah dikenal oleh McKinley. Dan di sana Melody dicekik, ditusuk, dilukai, dan dibunuh. Setelah Melody dibunuh, Dakota dan McKinley kembali berkendara ke daerah Cedar Rapids. Mereka berhenti di Quick Star setempat, menggunakan kamar mandi, lalu datang ke meja depan dan membeli cerutu, seolah-olah merayakan apa yang telah mereka lakukan. Para penyelidik meyakini bahwa motif McKinley membunuh Melody kemungkinan karena Nikia telah memberikan ultimatum kepada McKinley karena mereka akan segera memiliki anak. Pilihannya harus antara dia atau Melody. Setelah penangkapan, McKinley dan Dakota menyewa penasihat hukum masing-masing dan mereka menjalani persidangan secara terpisah. Pertama adalah McKinley Louisma, yang diadili atas tuduhan penculikan, konspirasi untuk melakukan pembunuhan dengan kekerasan, dan pembunuhan tingkat pertama terhadap Melody Hoffman. KG tidak manusiawi, tidak masuk akal. Bukti dalam kasus ini akan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bersama kaki tangannya Dakota Van Patten pada 17 Februari hingga 18 Februari 2024 sangat keji. Bukti dalam kasus ini akan menunjukkan bahwa mereka menculik, membunuh, dan memutilasi Melody Hoffman. Dengan cara yang tidak bisa digambarkan selain sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi. Namun, pengacara pembela untuk McKinley menimpakan seluruh kesalahan atas pembunuhan Melody kepada Dakota Van Patten. Pihak negara sering mengatakan berulang kali bahwa tidak ada rencana, hadirin sekalian. Tidak ada teluhan. Mereka tidak bertindak bersama-sama.
Tidak ada penilaian psikiatri terhadap terdakwa karena saat dia di sana dia tidak mencekiknya. Dia tidak melecehkannya. Dia tidak membunuhnya. Namun jaksa penuntut menanggapi bahwa McKinley memiliki motif untuk membunuh Melody. Bukti akan menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan alasan mengapa hal ini terjadi. Permusuhan akibat perpisahan, menyingkirkan Melody agar dia bisa bersama Nikia dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Namun bukti juga akan menunjukkan motif potensial lainnya, bahwa Melody Hoffman sedang hamil pada saat kematiannya atau belum lama sebelumnya pernah hamil. Setelah 7 hari kesaksian dan bukti, sidang memasuki tahap argumen penutup. Bukti dalam kasus ini telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah pemimpin dari konspirasi ini. Dia adalah dalang di balik kebrutalan yang dialami oleh Melody Hoffman. Dia adalah penggerak utama penculikan dan satu-satunya orang dalam kasus ini yang benar-benar memiliki motif dan hasrat untuk melakukan apa yang dia lakukan terhadap Melody Hoffman. Dia mungkin membutuhkan Dakota Van Patten untuk membantunya. Dan Dakota Van Patten, hadirin sekalian, juga bersalah atas peran yang dia mainkan dalam hal ini. Tapi semua ini tidak akan terjadi tanpa terdakwa. Tidak ada satupun. Bukti-bukti dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa dan Dakota Van Patten bekerja sama. Sejak mereka masuk ke Walmart untuk membeli parang dan sarung tangan, hingga saat mereka masuk ke Quickstar dan membeli beberapa Salvatore cigars. Mari kita bicara tentang Dakota Van Patten. Dakota Van Patten tidak malu atas apa yang telah dia lakukan. Dia memamerkannya. Dia mengakui kejahatannya kepada orang lain hanya beberapa jam setelah melakukannya. DNA Dakota Van Patten ditemukan di bagian dalam sarung tangan 2, kacamata Melody Hoffman, dan gulungan lakban yang sudah digunakan. Anda yang memutuskan fakta dalam kasus ini. Apa yang benar-benar Anda yakini? Dan setelah Anda melakukannya, Anda akan menyampaikan 3 putusan tidak bersalah. Terima kasih. Juri kembali untuk berdiskusi. Dan setelah hanya 2 jam, mereka kembali dengan putusan mereka. Dalam perkara yang berjudul Negara Bagian Iowa melawan McKinley Louisma. Untuk dakwaan pertama, kami, juri, menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Untuk dakwaan kedua, kami, juri, menyatakan terdakwa bersalah atas penculikan tingkat pertama. Untuk dakwaan ketiga, kami, juri, menyatakan terdakwa bersalah atas konspirasi untuk melakukan tindak pidana berat dengan kekerasan, ditandatangani oleh ketua juri. Setelah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, McKinley Louisma menuju ke sidang penjatuhan hukuman untuk pembunuhan Melody Hoffman. Dan disinilah Megan, ibu Melody, akhirnya bisa berbicara langsung kepada McKinley. Kamu berurusan dengan mama yang salah. Kamu mengusik keluarga yang salah. Maaf kalau kamu merasa tidak pernah cocok di keluarga kita. Sekarang aku tahu kamu memang tidak pernah bisa cocok dengan keluarga yang peduli, penuh kasih, dan saling mendukung. Yang diinginkan Melody hanyalah merawat dan mendukungmu. Dia memohon padaku agar aku membiarkanmu tinggal bersama kami, supaya kamu tidak perlu tidur di mobil saat musim dingin. Setiap kali kamu makan, setiap kali kamu berbaring di tempat tidur yang disediakan untukmu, Melody masih tetap memenuhi kebutuhanmu. Dia akan menyediakan jeruji-jeruji yang sekarang menjadi tempat tinggalmu selama sisa hidupmu. Sebelum hakim menjatuhkan vonisnya, dia juga punya beberapa kata untuk McKinley. Tuan, pelanggaran Anda jelas sangat menghancurkan bagi keluarga Melody Hoffman, tetapi juga merusak rasa aman dan keamanan seluruh komunitas. Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat adalah hukuman yang tepat untuk kejahatan-kejahatan ini, dan hukuman itu diperlukan demi perlindungan masyarakat. Pada tanggal 17 September 2025, sidang Dakota Van Patten dimulai. Hadirin juri sekalian, perencanaan, pelaksanaan, perayaan. Bersama-sama Dakota Van Patten dan McKinley Louisma, teman, kaki tangan, rekan dalam teror, telah merencanakan dan melaksanakan penculikan serta pembunuhan Melody Hoffman. Kehadiran bukan berarti ikut serta. Saya minta Anda memperhatikan hubungan antara semua pihak yang mereka bicarakan. Perhatikan hubungan antara McKinley dan Melody.
Mereka putus nyambung sebagai pacar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan hubungan itu pada malam yang dimaksud? Apakah McKinley terlibat dalam cinta segitiga pada hari yang dimaksud? Apakah ada masalah kecemburuan yang serius terkait dirinya? Apakah ada kehamilan yang terlibat? Apakah McKinley punya motif untuk menyakiti Melody? Apakah Dakota juga? Bukti akan menunjukkan bahwa Dakota bersama McKinley. Bukti juga akan menunjukkan bahwa Dakota bersama Melody. Tapi apakah kehadirannya saja cukup untuk memenuhi beban pembuktian yang sangat tinggi, yaitu di luar keraguan yang wajar yang harus dipenuhi oleh negara? Sekarang, pihak pembela berargumen bahwa McKinley Louisma adalah orang yang suka melakukan kekerasan dan Dakota takut pada McKinley. Pengakuan Tuan Van Patten bahwa Tuan Louisma adalah orang yang santai atau bahwa dia bukan orang yang kasar merupakan pengakuan penting selama wawancaranya, karena nantinya dia akan berargumen di persidangan bahwa Tuan Louisma lah yang kasar, bahwa Tuan Louisma lah yang melakukan tindakan ini, dan bahwa dia takut pada Tuan Louisma sehingga dia tidak ikut campur atau menghentikan kejadian tersebut. Di persidangan, jaksa penuntut menghadirkan bukti keterlibatan Van Patten dalam pembunuhan Melody Hoffman, dan itu termasuk sesuatu yang sangat mengganggu. Kejadian-kejadian akan menunjukkan bahwa para penyidik kembali ke rumah Tuan Van Patten pada tanggal 21 Februari dengan surat perintah penggeledahan di tangan. Mereka menemukan kacamata Melody Hoffman. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Tuan Van Patten tidak hanya mengambil kacamata itu, tetapi dia juga memakainya dan mengambil foto dirinya sendiri dengan kacamata tersebut. Dia telah mengambil sekitar 200 swafoto dengan memakai kacamata Melody Hoffman. Beberapa foto itu bahkan telah dia kirimkan kepada orang-orang di Snapchat. Setelah 1 minggu kesaksian dan argumen penutup, juri kembali untuk berunding, dan mereka kembali dengan putusan bersalah atas semua tuduhan. Pada 14 November 2025, Dakota Van Patten dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saya telah menjadi jaksa selama 25 tahun. Saya sudah menuntut banyak kasus pembunuhan. Setelah setiap kasus pembunuhan, ketika juri memutuskan bersalah, saya selalu meluangkan waktu sejenak untuk diri saya sendiri. Dan saat itulah kenyataan tentang hilangnya nyawa manusia benar-benar terasa. Adrenalinmu terpacu. Kamu baru saja mendapatkan vonis bersalah. Kamu mendapatkan keadilan. Tapi itu tidak akan mengembalikan orang itu. Maksud saya, ini benar-benar kehilangan yang mengerikan bagi keluarga ini. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang akan terus membekas dalam diri saya sepanjang karier saya, mengingat apa yang pasti telah dialami keluarga ini. Kami telah memberinya keadilan, tapi Nody Hoffman seharusnya masih hidup. Ada banyak kenangan tentang Mel. Maksudku, kami punya 20 tahun bersamanya. Dia selalu berusaha membuat semua orang bahagia. Aku ingat suatu kali, kami sedang berjalan-jalan di mall. Waktu itu menjelang Natal, ada 2 wanita dan Melody bilang ke salah satu wanita itu, "Aku suka sweatermu." Dan dia sangat senang. Kamu bisa melihatnya dari ekspresi wajahnya. Wanita itu sangat bahagia karena ada seorang gadis remaja yang memuji sweaternya. Dan itu dengan cara yang positif. Kami berjalan agak menjauh dari mereka dan aku bertanya pada Melody, "Apa kamu benar-benar suka dengan sweaternya?" Dan Melody bilang, "Tidak, aku hanya ingin melihat dia tersenyum." Interaksi seperti itu terjadi setiap kali kami pergi ke suatu tempat. Sampai akhir dia percaya pada kebaikan orang-orang. Dia hanya ingin bersenang-senang. Video terakhir, dia sedang menari di kursi belakang. Dan menurut saya, dari apa yang saya pelajari tentang dia, melihat itu saja sudah menjadi penghormatan bagi sosoknya dan kehidupan yang dijalaninya. Tersenyum, menari, tertawa sampai akhir. Sungguh menyedihkan apa yang terjadi padanya dan kehilangan yang akan dirasakan keluarganya. Kita butuh lebih banyak orang seperti Melody Hoffman di dunia ini, dan dia telah diambil dari kita.